Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Allah samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Eh di konten sekarang ada hal yang berbeda buat maaf bahasanya agak dirubah oleh saya untuk konsumsi khususnya lu laki-laki. Lu pada remaja, harapan bangsa dan harapan orang tua. Konsepnya adalah lu laki-laki, gua laki-laki. Anggap gua temen lu. Banyak yang berkata sama saya, orang tua yang mengeluh tentang anak laki-lakinya, sedih berkelanjutan, bagaimana anak laki-laki saya yang ini begini, yang itu begini, yang begini. Saat menjelang dewasa, lulus SMA, ada yang mengatakan bahwa anak saya nggak mau sekolah lagi, nggak mau kuliah, dia mau dagang. Ada yang mengatakan juga anak saya nakal banget, entah bau bagaimana itu perkembangan dan maunya dia untuk nanti ke depan. Ada kekhawatiran yang berlebihan sehingga orang tuanya menjadi stres, stroke, dan lain sebagainya. Itu PR buat kita bersama semua. Hai, lo yang menjadi laki-laki sama dengan gue. Dan juga lo yang masih main-main dengan kehidupan. Khususnya buat laki-laki. Lulusan SMA tidak memiliki visi. Ingat loh. Satu hal buat kamu dan ingat buat kamu. Hitohnya seorang laki-laki adalah diberikan jodoh. Istri. Yang kedua, Allah akan berikan keturunan. Persiapan lu sampai sejauh mana sekarang? Gak usah ngomong balasan deh buat orang tua. Satu hisap air susu untuk membesarkan kalian semua. Bagaimana kalian membalasnya? Minimal kalian memberikan kesenangan dan kebahagiaan buat orang tua. Dan pesan ini buat lu laki-laki semua yang belum kembali. Yang belum kembali tentang berpikir tentang bagaimana laki-laki sesungguhnya. Sekali lagi, lu laki-laki, gue laki-laki, akan gue ingatkan sama lu semua. Bagi lu yang gak punya visi dan misi. Lulus SMA, jika kalian gak punya kemauan, hari ini adalah yang menentukan keberhasilan kalian. Langkah hari inilah yang menentukan ke depan nanti keberhasilan kalian akan muncul. Jika kalian leha-leha menghabiskan waktu, bukankah yang disebut dengan al-waktu kasaib? Waktu adalah pedang. Jika engkau tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, maka engkau akan tersayat pedang penyesalan seumur hidup. Ingat itu baik-baik. Tak ada untungnya gue ingetin lu, tapi gue sebagai laki-laki mengingatkan lu semua adalah teman gue yang tetap menjadi laki-laki dari dunia sampai akhirat. Engkau harus bertanggung jawab. Hai yang kalian baru lulus SMA, visimu belum ada. Saat sekarang, bangkitlah. Dengan ilmu yang diberikan oleh Allah. Dan kebisaanmu yang diberikan oleh Allah. Anugerah dari Allah, akal dan otak. Santai-santai lu gak bisa membuat lu menjadi hebat. Hura-huramu dan main-mainmu malam-malam sampai larut malam, lu juga tidak akan menjamin kehebatan lu di kehidupan selanjutnya. Tapi gue ingatkan. Berpikirlah, bergeraklah, mengambil keputusan. Berpendidikanlah yang tinggi. Selagi orang tuamu sanggup. Berikanlah kesenangan untuk itu orang tua. Tidak harus membalasnya, karena membalas orang tua tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Pahami oleh kalian semua. Ingat, di Amerika sana, di luar negeri sana, nongkrong-nongkrongan itu sekitar tahun 1970-an. Mereka menghela-helakan waktu, minum minuman keras dan lain sebagainya. Di kita baru sekarang, bro. Lu ketinggalan zaman. Sudahi semua, kembali kepada hitohnya manusia sebagai laki-laki. Bayangkan lu, bagaimana menjadi seorang orang tua yang memiliki anak yang harus diperjuangkan anak itu. Bukankah manusia adalah mengorbankan diri untuk manusia yang lain?
Bukanlah manusia diperuntukkan oleh Allah untuk kebangkitan manusia yang lain? Bukankah manusia difungsikan oleh Allah untuk kehebatan manusia yang lain? Lalu ada kata-kata, anak siapa itu hebat banget? Siapa yang hebat? Orang tuanya, bukan lu. Kenapa lu gak dikasih hebat? Karena lu nanti mempunyai keturunan anak-anak lu menjadi sebutkan. Siapa anak ini? Menjadi anak. Gue mau tanya sama lu semua, bagi kaum laki-laki yang memiliki visi dan misi, remaja yang memiliki tidak memiliki kemauan. Gue mau tanya, mau anak-anak kalian seperti kehidupan kalian sekarang ini, seperti kelakuan kalian sekarang ini, maukah? Jawab. Pertanyaan saya ini jawab. Maukah anak-anak kalian kelak nanti lahir dari rahim istri kalian seperti kalian sekarang ini kelakuannya? Mau? Gue tahu pasti lu gak mau. Berarti ciri lu sudah membenci diri lu sendiri. Ini konten buat semuanya. Gak harus gengsi lu membuatnya. Buka kehidupan yang benar lu. Hati lu buka. Buka, bro. Agar kita menjadi laki-laki yang berkualitas. Bertanggung jawab atas masa depan. Lakukan hal yang bermanfaat. Sekolah yang tinggi. Manfaatkan kehidupan orang tua. Ikuti apa nasihat orang tua. Bukankah ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Maka banyak generasi muda yang tidak bisa apa-apa. Banyak generasi muda yang dia menikmati, bukan nikmat, tapi penyesalan seumur hidup. Sementara waktu terus berlalu. Waktu terus bergeser. Yang tadinya kau bersisir hebat, menggunakan minyak wangi, pakaian terlente, engkau akan berubah menjadi berubah. Disitulah kau menjadi penyesalan seumur hidup. Datangnya waktu tidak bisa engkau bisa mundurkan. Hanya penyesalan seumur hidup. Ada kisah yang nyata. Dan ini nyata. Di kehidupan kita. Di kehidupan kita. Nyata sekali. Dan saya tidak menyebutkan namanya. Ada keluarga yang menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Saat di rumahnya dididik dengan baik. Ketika di luar negeri menyelesaikan pendidikan. Ini juga sebagai kurva terbalik dari kehidupan pendidikan yang bablas. Anaknya disekolahkan ke luar negeri. Setelah itu tak lama kemudian bapaknya meninggal dunia dengan meninggalkan sebuah aset, harta yang banyak, perusahaan yang besar. Apa wasiat bapaknya? Wahai istriku, berikanlah ke anak kita yang kuliah di luar negeri. Akhirnya apa? Selesai S1, S2, pulanglah ke Indonesia. Lalu kata ibunya, nah ini warisanmu dari ayahmu, pimpinlah perusahaan ini. Karena anaknya tidak memiliki pendidikan yang matang dari orang tua. Ini kemudian refresh ke belakang, bukan hanya untuk laki-laki, bukan hanya untuk anak laki-laki, juga orang tua. Yang notabene-nya adalah fondasi pendidikan awal kepada anaknya. Apa lantas kemudian si anak itu? Si anak itu mengaudit harta kekayaannya. Singkat cerita, anaknya menuntut kepada ibunya karena kehilangan aset perusahaan sebanyak 40 miliar. Karena pendidikannya rendah, tentang pengetahuannya agama rendah, ibunya dituntut untuk mengembalikan aset kekayaan perusahaan sebanyak 40 miliar. Dan itu, tuntutan itu tidak diterima oleh hukum setempat. Naik kepada yang lebih besar, yaitu Polda. Akhirnya diterima. Apa yang terjadi? Dituntut ibunya sebanyak 40 miliar. Ini
Ini sebuah hal cerita yang luar biasa. Dan kembali kepada kalian semua sebagai anak laki-laki. Merangkak akhirnya, memiliki istri. Tak lama dititipi oleh Allah anak. Lahirlah seorang anak dari darahmu sendiri. Yang ada dua hal. Apa itu dua hal itu? Dua hal itu adalah ketika engkau memiliki penyesalan seumur hidup dan ketika engkau memiliki kesuksesan mendidik dirimu sendiri karena langkahmu dari awal sekarang ini. Kalian memiliki keluarga yang satu hal penyesalan dan hancur semua. Yang kedua, memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan soleha. Ayolah kalian sebagai laki-laki yang barusan lulus dari SMA, kalian yang galau di S1 sepertengahan, ayolah bangkit sebagai laki-laki. Mengkualitaskan diri itu lebih penting daripada menghabiskan waktu percuma. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu istilah yang sudah lumrah, tapi dienggankan. Seolah-olah istilah yang sangat sudah basi. Tetapi ingat, nilai klasik itu nggak ada batasnya, bro. Nilai klasik itu nggak ada batasnya dan tidak memiliki nilai. Kenapa? Saking tingginya nilai. Kalian raihlah dengan tahap demi tahap. Sedikit demi sedikit mengkualitaskan diri dengan ibadah. Satu hal yang gue sampaikan. Setelah lu berhasil, pesan gue, sebejat apapun lu, serusak apapun kalian, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan ibadah. Karena pesan para ulama, sedekah sebesar apapun, berapa ratus pun masjid kau bangun, anak yatim kau santuni ribuan, peringatan Islam kau backup semua hartanya, dananya, kau nggak sholat, maaf bro, Allah tidak akan mencatat kalian. Tidak, itu sudah harga mati, percuma. Sholatlah. Maka inti dari mengkualitaskan diri, Allah suka kepada manusia yang sering menyembahnya. Sekecil apapun akan Allah catat. Dan buat orang tua, mohon maaf, ini semua harus diperhatikan. Nasihatilah anak-anakmu dengan lisanmu yang menggantungkan diri kepada Allah. Nasihatilah anak-anakmu, putra-putrimu, dengan lisan yang digantungkan kepada Allah. Maka ucapkan kepada Allah, wahai Allah, aku hanya punya lisan dan berkata-kata atas izinmu, atas kehendakku, atas kehendakmu, aku memberikan nasihat kepada anak-anakku, dan aku tidak akan berhenti atas kehendakmu untuk memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anakku. Urusan baik dan tidak anak-anakku, aku serahkan kepadamu ya Allah. Itu baru orang tua yang baik. Jaga nafsu kalian semua, wahai para orang tua. Untuk mengobarkan, untuk mengobral semua nafsumu. Dengan melampiaskan amarah. Sehingga kehidupan Madara terpukullah anak kita. Terganggulah kejiwaannya karena kekerasan. Maka harmonis itu penting. Harmonis itu penting. Kebanyakan manusia mengatakan, continue lah kalian memberikan nasihat. Tapi bagi gua, continue nggak cukup. Ada bahasa yang lebih tinggi dari itu, kontinum.
terus-menerus dan tidak ada batasnya. Itulah manusia. Bahasa yang digunakan continue belum cukup untuk pendidikan anak kita. Katakanlah continuum, terus-menerus dan tidak ada batasnya. Siapa yang membatasi? Kematian. Kematian. Napasmu satu saat akan dihelakan oleh Allah dengan nafas yang terakhir. Banyak saran agar tetap menjaga iman. La ilaha illallah. Pembiasaan mendidik anakmu dengan pendidikan tarbiyah walad, ta'limu ta'alim di pesantrennya, pendidikan akhlak terpuji. Dulu dikatakan pendidikan moral Pancasila, PMP. Ini semata-mata untuk memberikan fondasi awal buat anak-anak kita. Dan wahai anak-anak, generasi muda harapan bangsa, ukirlah prestasimu sehingga engkau menjadi generasi yang didambakan bangsa, negara, dan agama. Salah satu organisasi yang sangat amat dicintai banyak orang, Nahdlatul Ulama, memiliki salah satu komitmen mengangkat satu kalimat dari Hadarus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa kata beliau? Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Engkau, kalian semua yang mengisi bangsa ini, harus siap mempertahankan bangsa yang kita cintai ini. NKRI yang kita cintai ini. Maka generasi yang saya sampaikan tadi, laki-laki yang tidak mubadir, menghamburkan waktu, maka engkau akan menjadi sesuatu hal, aset bangsa yang mengisi negara ini menuju baldatun thayyibatun wa bangsa yang luar biasa. Sebagian mereka mengatakan mencium bendera bid'ah. Apa yang di dalam bersit mereka mencium bendera bid'ah? Hai, lo nggak tahu sejarahnya. Bendera itu diraih dengan darah para ulama, dengan darah para santri untuk mempertahankan negara ini. Kenapa gue ke arah sana? Karena lu akan mengisi bangsa ini menjadi generasi yang baik. Lulusan SMA, lulusan S1, jangan tidak memiliki makna. Maknai hatimu, maknai dirimu untuk mengisi kehidupan yang sesuai dengan ajaran Allah. Allah ridho kepadamu, maka ketentuannya akan lebih baik. Mengapa tidak ada perubahan dalam hidup? Loh, mengapa ada perubahan? Pertanyaan itu yang merubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membaguskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang merubah nasib semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, lu sudah ketinggalan zaman untuk berleha-leha dengan teman, nongkrong-nongkrong malam dengan obrolan yang tidak berkualitas. Lebih baik engkau bangun jati dirimu menjadi laki-laki sejati, tanggung jawab di dunia dan akhirat. Kita kadang termenung. Apakah umur kita akan panjang? Pertanyaan itulah yang akan memberikan motivasi diri. Wahai Allah, jika umurku sedikit, jika umurku pendek, manfaatkan umurku untuk sebesar-besarnya mengkualitas diri kepadaku dan untuk bermanfaat diriku buat orang lain. Wahai Allah, jika umurku panjang, maka jadikan diriku untuk tetap beriman kepadamu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lu teman gua teman lu. Kita bangkit dan berkualitas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum